Lambe kan katanya dia udah keluar dari RSJ. Kan kata Bang Kasman katanya dia dikunci dari luar, bukan di dalam. Dikunci dari luar. Itu mana bisa foto-foto? Bang Kasman gimana sih ngomongnya? Ya cepet-cepet keluar lah, karena percuma lu ngumpet-ngumpet juga proses hukum berjalan. Jangan bikin tambah panas korban, harusnya lu minta maaf lah. Gitu, kan kalau udah minta maaf kan korban reda gitu. Tapi kali ini gue seneng sih, kayaknya pengacara ini dan klien ini sama-sama salah pilih. Si kliennya cara pilih pengacaranya salah pilih klien, jadinya makin blunder. Dan saya juga diundang sama Denis Cariesta ya, Denis Cadel. Tapi setelah saya lihat-lihat, ngapain juga ngundangnya naik-naikin dia? Emang dia di mana sih? Jadi Denis sama Uya itu bukan artis di mata saya. Cukup ya. Mau jadi artis tuh punya nilai jual tersendiri. Selebgram Denis Cariesta dan presenter Uya mengungkapkan kekecewaannya pada Medina Zain yang menurutnya bersembunyi dari permasalahannya. Meski begitu, keduanya akan tetap berusaha hingga Medina Zain diproses secara hukum atas laporan yang sudah dibuatnya. Lantaran keberadaan Medina yang tidak diketahui dan sikapnya yang diam, selebgram Denis Cariesta mengajak Uya untuk mendatangi rumah Medina. Keinginan Denis menyambangi rumah Medina bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahannya saja dengan Medina, melainkan juga untuk bertemu dengan suami Medina, Lukman Azhari. Sebelumnya, Denis sempat menuding Lukman ikut menikmati hasil yang telah diperbuat oleh istrinya. Dan dari situlah Denis ingin Lukman memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi Medina, juga tudingan yang memojokkan dirinya. Lantas, seperti apakah hasil kunjungan Denis ke rumah Lukman? Benarkah kini Denis membela Lukman lantaran permasalahan yang dibuat oleh istrinya? Dan seperti apa pula tanggapan Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Medina terkait tudingan-tudingan yang dilontarkan Denis dan Uya? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Keberadaan Medina Zain yang hilang di telan bumi membuat Denis dan Uya begitu kecewa. Selama ini keduanya hanya mengetahui dari kuasa hukum Medina jika yang bersangkutan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Karena kekecewaannya itulah berbagai usaha dilakukan Denis dan Uya. Selain membuat lagu yang menyindir Medina, Denis juga memiliki keinginan untuk menemui suami Medina, Lukman Azhari. Denis mengaku simpati kepada Lukman yang selama ini mendapatkan tuduhan jika dirinya dituding ikut menikmati hasil perbuatan istrinya yang telah merugikan banyak orang. Dari situlah Denis ingin meminta klarifikasi Lukman, sementara Uya sendiri menuturkan jika sikap diam dan menghilang yang dilakukan oleh Medina tidak lain adalah sebuah strategi agar masyarakat lupa dengan kasus yang sedang dihadapinya. Lantas, langkah apakah yang selanjutnya akan mereka lakukan perihal permasalahannya dengan Medina Zain? Soalnya aku ke sana mau silaturahmi, bukan mau gerebek, jahat banget. Udah abis ini bareng-bareng aja ke sana. Bareng-bareng aja ke sana ya. Gue gak ikut. Ikut lah Kak. Yang deket sini rumahnya katanya. Iya dekat di sini, iya gitu. Bungkam dia lagi kabur mengulur waktu. Dia sangka polisi Indonesia itu tidak pintar ya, padahal polisi Indonesia itu kan pintar dan semua tuh sama di mata hukum. Biarpun dia kabur kan tetap aja pasti berjalan gitu loh. Kita juga nggak mau, ini adalah bagian dari strategi dia buat dia nggak muncul-muncul supaya dia pikir orang bisa lupa. Nah itu mungkin strategi juga ya, mungkin dari timnya atau tim siapanya kita ya, yang bilang dulu diem aja deh nanti biar orang lupa sendiri. Kita nggak akan bikin orang lupa, kita akan terus ingatkan orang supaya kejadian ini tidak pembelajaran tidak terulang lagi dan ini ada efek jera. Dan karena terbukti udah dari 2 tahun yang lalu dia kan selalu dimaafkan kan berujung damai. Akibatnya apa? Akibatnya gue ikut ketipu, iya kan?
Gitu, akibatnya ada korban-korban lain dan juga dia harus diberi efek jerah. Jangan mau maafin loh. Iya. Kok awas suka Maafin, lo. tetap maafin. Sampai mana tuh Kak? Proses udah Prosesnya? jalan dong. Kalau kita kan nggak cuma ngancem-ngancem orang ngelaporin doang, tapi ternyata cuma nganceman doang. Nggak, orang juga semua warga negara bisa ngelapor ke polisi, tapi kan belum tentu laporannya jalan. Kalau kita kan laporan udah jadi LP, udah ada undangan verifikasi, saksi-saksi udah diundang, berikutnya tinggal undang yang terlapor lah. Ya katanya kan yang di Lambe kan katanya dia udah keluar dari RSJ. Kan kata Bang Kasman katanya dia dikunci dari luar, bukan di dalam. Dikunci dari luar. Itu mana bisa foto-foto? Bang Kasman gimana sih ngomongnya? Bingung deh. Adi bingung sama omongan abang. Mana yang benar? Gitu. Abang pesayang. Adi butuh pencerahan. Ini juga Bang Kasman gue WA-in gak dibales loh. Sombong loh, padahal juga WA gue terus loh. Gue dibales juga. Iya, dia lagi apa ya maksudnya ya? Lagi tarik ulur sama gue apa ya? Perkembangannya bagus, semua korban udah mulai berani lapor karena tadinya korban takut diancam-ancam gitu kayak gitu. Ya wajar aja, semua orang kan bisa ke rumah sakit jiwa untuk apa konsultasi atau dirawat atau apa. Yang masalahnya kan ya dinyatakan oleh pengacaranya benar apa enggak. Kan pengacaranya bilang kan yang kita dengar kan apa katanya bipolar tinggi tingkat dewa apa akut. Oh tingkat dewa, tingkat akut, iya kan nggak ada seperti itu. Ya kalau misalkan hasil diagnosis dokter belum keluar ya pengacaranya nggak boleh mendahului kan. Pengacaranya kan bukan psikiater, gitu. Hasil diagnosisnya belum keluar jadi jangan asal ngomong nggak. Jadi bahan tertawan orang, kasihan. Nanti nggak laku takutnya dia. Siapa yang mau pakai pengacara kayak gitu kan malu toh. Keinginan Dennis menemui Lukman yang tidak lain adalah suami dari Medina Zain bukanlah gertak sambal belaka. Baru-baru ini Dennis mengungkapkan jika ia sudah menyambangi kediaman suami Medina Zain, namun ia tidak dapat menemui Lukman. Sebaliknya malahan ia mendapatkan sambutan tidak menyenangkan dari pembantu di rumahnya. Lantas apakah yang membuat Dennis menyambangi Lukman? Apa pula harapan Dennis kepada Lukman terkait permasalahan yang sedang dihadapi istrinya? Dan benarkah Dennis kecewa dengan sikap Lukman yang memilih bungkam? Kemarin saya habis ke rumah suaminya. Oh, iya, lanjut. Iya, habis ke rumah suaminya nyari gitu kan. Saya kan pengen balain Lukman. Kalau benar Lukman itu nggak terbukti bersalah, kan soalnya aku kasihan sama Lukman. Lukman dituduh-tuduh sindikat suami istri tukang tipu, kan kasihan ya. Jadi kan saya kan Dennis Karesta pembela kebenaran dan keadilan mau belain Lukman. Kalau emang Lukman itu bukan sindikat tukang tipu, mau saya belain. Itu, makanya nggak mau keluar rumah. Tapi dia di rumah. Iya, tuh saya nongkrong kan di warung. Tuh kata orang rumahnya udah 1 bulan nggak di sini, gitu udah berbulan-bulan, udah lama. Terus kayak gitu tiba-tiba ada pembantu pakai daster gembok pintu. Gue bingung kok gue datang digembok gitu ya. Terus kayak gitu gue nongkrong ke warung kan, warung sebelahnya. Saya tanya, Bang kapan terakhir ketemu Lukman? Terus katanya jam 11 tadi abis sholat sholat apa kak? Sekolah siang? Siang Zuhur, abis zuhur bareng gitu. Saya juga heran, Dennis sih kok kemana-mana ya? Apa dia jadi pengacara? Jadi Uyanya dulu. Iya, itulah. Ya kan saya tadi tengok Uya kan ada, Dennis ada. Nah sekarang saya tanya, Dennis ini dalam apa? Mendampingi kah, teman kah, atau udah berubah jadi pengacara? Kemarin katanya mau jadi wartawan, sekarang jadi pengacara, makanya atau jadi pengacara ya. Nah jadi begini, silakan laporkan. Dan dia sudah melapor kok. Tadi itu kan dia diperiksa sebagai pelapor. Ya sudah, nanti kan ada saksi dan lain. Nah saya baru dapat informasi, Medi juga sedang dalam perawatan, alhamdulillah ada membaik. Nanti saya akan cek. Nah setelah itu saya dapat datanya, saya akan lihat. Dan nanti kita akan coba komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Dan jujur aja, Lukman udah menghubungi saya kok, Lukman Azhari. Dan Lukman juga sudah keberatan, nama dia dibawa-bawa. Ya nanti kita lihat Lukman seperti apa. Enggak apa, ini akan naik semua. Ya saya berdoa semoga Medina cepat sehat, supaya semua terbuka dengan terang. Siapa dan siapa. Jangan dikira begini, ini juga. Waduh, rupanya saya kira bukan ke saya aja. Nanti ke Lukman juga saya baca tadi, saya dengar tadi di Instagramnya si Dennis. Tapi Medina sendiri bakal siap untuk diperiksa. Dari awal dia bilang siap. Sebelum dia masuk rumah sakit bilang, Bang udah selesai, ini nggak ada masalah Bang. Dan aku mau laporin, dia udah ngomong nih. Bahkan dia sebenarnya udah mau datang ke Polda, saya yang larang. Sebelum dia sakit, dia mau jalan ke Polda. Waktu saya di Medan, saya bilang tunggu Medi. Dia baru lebaran, saya masih di Medan, tunggu saya. Gak Bang, saya udah tunggu saya. Nah, saya juga merasa sedih juga ya, dengan saya melarang lalu kemudian dia sakit misalnya.
Kalau nggak kan sudah dilaporkannya nih orang ini. Cuma saya bilang tunggu karena dia menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Nanti kalau kamu buat laporan kok, udah lah bang, nanti abang nyusul aja katanya, biar saya aja dulu langsung deh. Saya bilang nggak usah tante seperti ini. Nggak ada masalah. Saya hampir tiap hari dengan mamanya bicara sama ibu Tik. Bicara. Tadi juga masih ya. Dan Lukman baru kontak saya. Ya mudah-mudahan orang ini nanti akan bertemu, akan baik. Kita lihat aja. Cepet-cepet keluar lah, karena percuma lu ngumpet-ngumpet juga proses hukum berjalan. Jangan bikin tambah panas korban, harusnya lu minta maaf lah. Gitu, kan kalau udah minta maaf kan korban reda gitu. Tapi kali ini gue seneng sih, kayaknya pengacara ini dan klien ini sama-sama salah pilih. Si kliennya cara pilih pengacaranya salah pilih klien, jadinya makin blunder. Cocok, menurut gue, ya kan. Terus gitu, itu juga si suaminya ya, Lukman itu menurut gua harus keluar ya, harus klarifikasi ya. Karena biar orang nggak menduga-duga dia tuh sindikat tukang tipu, kan malu dong sama keluarga besar Azhari. Lukman itu sepertinya ikut menikmati kan, aduh ini anak terlalu berani. Tapi tunggulah, ya kan. Saya aja masih diduga, masih dilaporin, Bos. Apalagi bilang nikmati. Saya dibilang pansos lagi Rasman terang-terangan, aduh. Nah, masalah lah bagi saya. Tapi biasanya, kalian menurut ya, ini contoh ya, bukan menuduh orang. Contoh. Itu ada orang mabuk misalnya di jalan itu, udah. Kemudian dia tahu-tahu dia nabrak tembok, pucak kepalanya, sadar itu langsung. Nah, udah. Atau orang lagi narkoba, tangkap sama polisi, sadar kan? Saya belum pernah lihat orang ditangkap sama polisi narkoba, masih fly, nggak ada itu, sadar itu langsung. Nah, besoknya udah saya minta maaf gitu. Nah, saya takut nanti jangan-jangan ya kejadian begini nanti kena proses hukum baru. Nah, itu saya bilang, tunggu aja bagianmu gitu. Saya aja sudah ada, saya simpan datanya. Sekarang Lukman juga baru telepon saya, Medina juga. Nah, ini. Lukman baru telepon saya. Lukman, nggak apa-apa lah, saya ungkap sama kalian. Dan saya tadi minta Lukman, kalau bisa kalian tolong baik-baik ya bang. Siap, walaupun ya ujungnya jangan ada perpisahan. Selesaikan baik-baik. Tapi yang pasti Lukman prihatin, dia sedih apa yang menimpa Medina dan dia keberatan nama dia dibawa-bawa. Lukman bilang tadi dia nelpon, saya nggak tahu ya siapa itu yang diundang sama Dennis ke podcast dia. Kalau nggak salah Dedi apa Dodi siapa gitu. Nah dia ditelepon lah sama Lukman, ini burung rapi. Ya udah saya juga udah bilang tuh pernyataan diturunin, tapi katanya enggak, itu kata Lukman tadi. Tapi intinya Lukman bilang, bang saya hanya dua pilihan, saya laporkan atau saya seperti apa. Sementara kuasa hukum Medina Zain Rasman Arif Nasution mengungkapkan kabar terbaru perihal kliennya itu. Dalam penuturannya, ia membeberkan jika kondisi Medina berangsur membaik dan sedang dalam pengawasan keluarga dan pihak rumah sakit. Rasman juga berharap Medina cepat sembuh agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Tidak hanya itu, Rasman juga memberitahu jika Medina akan melaporkan balik lawan-lawannya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apakah tanggapan Rasman terkait tudingan Dennis dan Uya Kuya terhadap dirinya juga kliennya Medina? Cuma satu, jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya, kata Bruri Marantika atau Bruri Pesolima, oke? Jangan ada dusta di antara kita. Itu paling menyakitkan. Dan katakan sejujurnya. Karena kau bukan lawan aku. Jadi ini begini nih. Antara cinta dan rasa. Nah, itu lagunya itu. Nah, kita mencintai tapi kita punya rasa yang lain. Nggak nyambung ini sebenarnya. Jadi saya rasa nggak nyambung. Ini disambung-sambungkan gitu. Medina itu klien saya. Dilaporkan Uya Kuya. Dibuat di podcastnya. Saya komentari. Saya punya legal standing. Dia melapor ke polisi, keren itu. Tapi jangan sebut jawab bawa nama saya disalah-salahkan. Nah, Dennis bermasalah dengan Medi. Kemudian dia buat kanal YouTube-nya komentari. Saya sebagai kuasa hukum bicara atas nama klien saya. Datang dia ke preskon saya, bahas tiap hari tentang saya. Saya bicara dengan urusan yang ini, komen sama Dennis. Di tempat tidur lagi, bingung saya. Tapi sudahlah itu. Kalau pingin laku, pakai profesionalitas. Kayak saya ini, mohon maaf ya. Saya syukur pada Allah, kalian selalu koordinasi, telepon saya layani semampu saya. Bukan undang-undang orang. Begini ya. Nanti malam juga saya bicara tentang politik sebagai praktisi hukum.
diundang nanti malam saya di salah satu TV swasta. Dan saya juga diundang sama Dennis Cariesta ya, Dennis Cadel. Tapi setelah saya lihat-lihat, ngapain juga ngundang dia, naikin dia? Emang dia di mana sih? Jadi Dennis sama Uya Kuya itu bukan artis di mata saya. Cukup ya. Mau jadi artis tuh punya nilai jual tersendiri. Emang kalau hipnotis orang, maaf ya, terus kasih warna rambut gini-gini bisa langsung jadi top. Terus karena kita cadel, terus kita jadi top. Udahlah, biar Allah yang menilai, orang yang menilai dan Allah yang akan menilai. Saya nggak pernah menghina orang, tidak menuduh orang ya. Nah, MZ, saya info terbaru ya, dia sekarang dalam masa pemulihan pihak keluarga. Jadi dia sekarang sudah mengalami ada perbaikan, sedang dipulihkan kesehatannya, dipantau rumah sakit dan keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya baru dari Bandung dan saya berdoa dia bisa sembuh kembali supaya yang dia sampaikan ke saya, satu, melaporkan orang-orang yang sudah mencemarkan nama baiknya, yang kedua, menyelesaikan persoalan-persoalan dia kalau ada persoalan-persoalan itu. Untuk hasilnya udah keluar belum? Apanya? Hasilnya. Hasilnya tetap pada posisi semula, yaitu bipolar. Tetapi ada perbaikan dan dalam pengawasan. Tapi kemarin sempat viral Bang, yang foto tanpa pakai kerudung rambutnya itu. Ya itulah dia tanda orang sakit. Itulah tanda orang sakit. Sedangkan inisial I dengan inisial H, yang klien tetap saya, yang urusan dia miliaran dengan Medina Zain, nggak ribut, nggak berisik, ikut ke situ melihat Medina Zain. Medina Zain di dalam ruangan, ada CCTV di counternya itu di reception, kelihatan di situ. Dia aja bilang, Mas, udah Bang, kalau orang sehat nggak seperti itu. Kaki naik ke atas, dibawa berserakan. Saya suruh masuk ke ruangan. Sementara ruangan itu nggak pas saya masuk. Saya nggak berani keluar, dipanggil, dudukkan. Saya pun sebentar. Begini, masa iya orang sakit dibuat pura-pura? Kan rumah sakitnya bertanggung jawab. Kan nak tuh orang rumah sakit. Makanya saya bilang, ya Allah, nggak usah lah sampai begitu. Jadi saya hanya berpikir tahun ini mungkin tahun pertarungan buat saya. Biasa aja dengan keluarga, iya, ketemu. Kemarin nih yang pertama, yang ini dengan keluarga aja saya. Saya belum mau ganggu dia, karena begini, kata ibunya ke saya, ibu Tim, setelah saya datang tuh 2 hari 3 malam, 2 malam 3 hari dia nggak bisa tidur. Begitu mamanya juga datang, itu nggak tidur juga 1 hari 1 malam. Jadi nggak bisa dibesuk. Nah sekarang mungkin dokter melihat apa dia refreshing dulu, healing dulu. Nanti seperti apa itu nanti biar dokter. Tapi yang pasti keluarganya sudah mengatakan kalau Medina sehat, semua akan dihadapi, termasuk melaporkan orang-orang yang memfitnah dan mencemarkan dia. Udah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama dengan Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Tuni.